Sudah hadir di studio dari Kodim 1022 Tanah Bumbu, dari Pasipers Kodim 1022 Tanah Bumbu ada Bapak Kapten Kifli Yuda Wardana. Iya. Ya, selamat siang Mas Yuda. Saya panggilnya Mas ya. Iya, selamat siang. Karena umuran kita kayaknya masih sama. Iya, betul. Gimana kabarnya Mas Yuda? Alhamdulillah baik, Mas. Sehat ya hari ini ya. Sehat. Gimana sebaliknya, Mas? Alhamdulillah sehat juga. Terus beliau juga ditemani sama Mas Andika Irawan. Beliau adalah Sersan Kepala Kodim 1022 Tanah Bumbu. Selamat siang Mas Andika. Kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya juga ya? Alhamdulillah. Aman ya. Aman dong. Hari ini kita akan membahas tentang penerimaan Tamtama PKTNI AD tahun 2025. Iya, dan sebenarnya masih banyak mungkin juga yang masih awam gitu ya Mas Yuda dan Mas Andika tentang Tamtama gitu, Tamtama PK atau TNI AD. Mungkin bisa dijelaskan bahwa ini kan nanti ada penerimaan ya Tamtama PK TNI AD tahun 2025. Mungkin bisa dijelaskan ke John Linus dulu apa itu Tamtama PK TNI. Iya, Mas. Baik, terima kasih. Untuk penerimaan Tamtama ini untuk pendaftaran kita sudah dibuka ini mulai dari bulan kemarin sampai dengan akhir bulan ini nanti. Untuk Tamtama ini adalah prajurit TNI yang mulai dasar yaitu pangkatnya Prada, kemudian Pratu, Praka, Kopral, Kopda, Koptu dan Kopka. Ya ada jenjang-jenjangnya Mas, sehingga pangkatnya ini terus naik dan bisa nanti setelah kopral bisa sekolah menjadi seorang bintara untuk berubah jenjangnya gitu. Tamtama sama bintara bedanya apa Mas? Kalau Tamtama itu kalau kita lihat yang biasa kita lihat itu yang pangkatnya merah di lengan kanan. Kalau yang bintara itu yang warna kuning Mas, yang ketenangan itu. Untuk durasi lama sekolahnya juga beda ya? Durasi sekolahnya sama Mas. Oh sama ya? 3 hampir 15 minggu. 15 minggu. 3,5 bulan. Oke. Kalau untuk jalur penerimaan yang tersedia nih, Mas Yuda, Mas Andika untuk jadi anggota TNI AD tahun 2025 seperti apa? Ya. Untuk pendaftaran ini untuk jalur masuk ke TNI ini ada dari Dikmata, ini Dikmata gelombang 1 yang sekarang Mas ya. Nanti ada gelombang 2 Tamtama juga, kemudian Bintara PK ada, kemudian Akmil dan PSDB. Spa PK bergerak karir. Oke. Itu kapan, Mas? Untuk Dikmata gelombang 1 itu dilaksanakan pembukaan pendaftarannya untuk pembukaan pendidikannya itu di tanggal 4 Maret. Kemudian yang Dikmata gelombang 2 itu di bulan November, di 12 November itu sudah mulai pendidikan. Kemudian Dikmaba untuk yang Bintara itu di tanggal 17 September. Oke. Kemudian untuk yang Akmil itu di bulan 1 Agustus itu sudah mulai pendaftaran. Pendidikan. Ya. Pendaftaran berarti udah, Mas? Pendaftarannya untuk yang Dikmata yang sekarang ini sudah dibuka Mas. Nanti sampai dengan tanggal 29. Oke. Ditutup untuk validasinya selesai. Kemudian dilanjutkan untuk tahap seleksi. Gitu. Berarti ini udah masuk masa pendaftaran gitu. Iya, ya? betul Mas. Oke, berarti boleh diimbau dan John Liners yang mau daftar nih untuk Tamtama. Iya. Mas Yuda. Bagi adik-adik sekalian yang lulusan SMA, MAN maupun SMK, silahkan. Bagi yang akan mengabdikan diri kepada NKRI dan TNI, TNI Angkatan Darat membuka jalur untuk mendaftarkan diri menjadi Dikmata. Saya masih boleh nggak, Mas? Nggak boleh. Mana ada orang udah ketuaan kamu. Coba tahu boleh. Bahas tentang penerimaan Tamtama nih. Apa aja sih persyaratan umum dan khusus yang harus dipenuhi nih oleh calon peserta? Iya Mbak. Untuk persyaratan umum menjadi Tamtama PK yaitu yang pertama nih warga negara Indonesia yang pastinya ya. Aku nggak bisa berarti Apa kamu orang Belanda?
Iya. Terus kemudian yang pasti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu memeluk salah satu agama Ya. yang ateis nggak bisa ya? ya nggak bisa mas. Oke. Jadi yang Sok-sok ateis banget sekarang. yang sudah diakui di Indonesia. Nah, itu kemudian setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian berumur paling rendah 17 tahun 9 bulan. Oh. Dan maksimal itu 22 tahun pada tanggal 4 Maret. Nah, karena 4 Maret ini mulai pertama pembukaan pendidikannya itu. Nggak bisa. Aku udah 23. Kamu udah 3 kali 22 tahun. Berapa? 77. Gak bisa. Iya. Terus kemudian yang kelima yaitu tidak memiliki catatan kriminal. Nah, dengan mencantumkan kalau pendaftaran itu SKCK dari kepolisian. Iya. Nah, oke. Terus kemudian yang jelas sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata. Oh, oke. Terus yang terakhir dari persyaratan umum itu yaitu tidak kehilangan hak menjadi seorang prajurit berdasar putusan dari pengadilan. Oh, berarti ada orang yang kehilangan hak untuk menjadi prajurit. Iya, yang bermasalah pastinya tidak bisa. Oh, iya. Itu. Terus untuk persyaratan khusus, yang pertama itu, untuk tamtama PK ini pria dan bukan anggota TNI maupun mantan anggota TNI itu tidak bisa mas. Anggota TNI ataupun Polri dan kemudian bukan PNS TNI, ya itu yang tidak boleh mendaftar. Kemudian berijazah SMA, MAN atau SMK. Itu. Nah, apabila ada yang belum lulus masih SMP itu wajib mengikuti paket C. Oke. Paket C. Kemudian belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama 2 tahun setelah melaksanakan pendidikan pertama. Oke. Gitu. Nggak ada cinta-cintaan tuh ya selama Iya. 2 tahun. Ada, tapi diam-diam. Oke. Terus kemudian memiliki tinggi badan minimal 160 cm dan berat badan yang seimbang. Oke. Dengan badan Proporsional ya. proporsional ya. Kemudian bersedia ditempatkan di wilayah NKRI dimanapun itu. Kemudian yang terakhir yaitu tidak bertato dan tidak bertindik. Gitu. Oke. Gitu, Mas. Udah, kamu dari nggak bisa dari persyaratan umum, persyaratan khusus, Nggak kamu bisa semua ya? nggak bisa semua. Masa sih? Nggak bisa. Itu ya, jadi persyaratannya Joliners ya. Kamu yang mau daftar mungkin ada anaknya atau keponakannya atau siapa gitu yang mau daftar ya, Tar ya. Iya. Atau mungkin ada Instagram atau website yang mungkin bisa dikunjungi gitu Mas yang Bisa lihat secara detail Iya. lagi. Mungkin tadi persyaratannya ada yang Bisa, Joliners nggak bisa. dengar di mana? Ada kita nanti diketik di Google itu bisa ada rekrutmen TNI AD. Oke. .mil.id. Nah, itu bisa masuk. kalau untuk pendaftaran ini caranya tuh online atau offline? Online mas. Online Nanti ya? pendaftaran ada situsnya di situ. Nanti mengisi data-data Formulir. di situ, formulir ada di situ. Nanti validasinya nanti bisa di Kodim ataupun di Ajenrem Korem Banjarmasin. Oke. Apabila ada kendala dalam pendaftaran itu di media online-nya, bisa berkoordinasi dengan Kodim Tanah Bumbu. Silahkan, kita akan pasti bantu. Langsung Datang datang aja aja. langsung Iya, ya. langsung datang saja. Minum kopinya Pak. Iya, kita siapkan. Lalu tahu ada Pak TNI lagi minum kopi langsung datang minum. Jangan dong, itu nggak sabar. Kamu nggak dibantu disiram kopi. Pak, ini ada tambahan mungkin? Iya Pak Andika. Ada sedikit dari saya untuk terutama yang pendaftar baru. Kalau pendaftar baru rata-rata dia belum tahu cara prosedur pengisian belangkonya. Oke. Nah, kami sarankan jika belum tahu lebih baik datang ke Kodim. Nanti di Kodim bisa ketemu saya langsung. Nanti saya jelaskan untuk cara pengisian belangkonya. Oke. Karena semuanya itu ada rangkap 10 tiap-tiap itemnya. Oh banyak ya yang Banyak ngisi. banget ya. Ya. Ya mungkin ada yang dia tidak paham bisa Ya. langsung ke Kodim Nanti dikasih paham ya. dibantu dikasih paham sama Kak Agem. Kadang kan ada soalnya ada nih tulisannya ada yang warna biru, ada yang warna hitam. Oke. Ada yang pakai materai dengan tidak. Nanti kadang selama ini yang sudah daftar tuh banyak yang salah. Nah, karena itu tadi karena nggak tanya-tanya ke Kodim. Ya itu Ya. dia. Takut kayaknya Pak. Lah, mungkin itu juga bisa juga. Masa calon TNI takut sama TNI? Gimana coba? Maksudnya nggak enak gitu, gengsi Oh, kan. gengsi. Ih, masa nggak bisa gitu. Merasa Tapi sejauh pintar. ini udah banyak belum yang daftar. Alhamdulillah sudah banyak mbak. Ada Nah, ini
kita masih apa ini Seleksi ya? seleksi banyak yang Iya. membuka untuk adik-adik yang Iya. lulusan dari SMA. Sama sosialisasi juga supaya Iya, lebih tersebar informasinya. Sama kan kalau daftar juga belum tentu memenuhi syarat ya. Ya, betul. Iya, Ya. dia kan ada verifikasi juga ya, Pak. Oke, ada kriteria khusus gak gitu yang jadi penilaian utama dalam seleksi penerimaan anggota TNI AD tahun 2025 ini? Iya, Mas. Untuk kriteria yang harus dimiliki yaitu yang pertama memiliki fisik yang sehat. Jadi tidak ada catatan kesehatan yang menggagalkan dari calon tadi. Remaja-remaja jompo gitu nggak bisa ya. Harusnya kalau masih muda sih harus kuat-kuat dong. Sekarang orang udah masih muda udah boyoan ya kan. Bau minyak angin. Terus kemudian yang kedua memiliki kemampuan fisik yang memenuhi standar seleksi. Kemampuan fisik ini tesnya ada yang pertama Garjas A. Garjas A itu yaitu lari. Lari selama 12 menit. Kemudian minimal 2400. Oh jauh ya, 2400. Kemudian Garjas B itu yang meliputi pull up, kemudian sit up dan push up, dan yang terakhir yaitu salter run. Nah, dan selanjutnya yang terakhir yaitu renang dasar dengan jarak 50 meter. Oke. Itu. Terus kemudian memenuhi standar seleksi psikologi. Jadi ada soal-soal di situ yang harus diselesaikan dari si calon tadi. Nah, itu. Terus kemudian mampu memenuhi standar seleksi dalam bidang mental ideologi, yaitu jangan sampai calon siswa tersebut terpapar oleh organisasi-organisasi yang terlarang, Ya, radikal gitu ya. Itu. Pecinta binatang yang nggak jelas. ada. Itu untuk kriteria khususnya, Mas. Berarti fisik sama mentalnya ya yang dilihat gitu ya, Mas ya. Betul. Kalau ini fisik sama mental mana sih yang lebih penting, Mas? Keduanya Sama ya? Mas. Yes, harus sama. Harus sama ya. Betul. Kalau orang nggak sehat tapi baperan gimana? Nah, Iya ya. Kan nggak bisa. Fisiknya Masa orang- kuat. Masa orang jadi TNI baperan? Enggak. Ada juga yang fisiknya kuat banget gitu ya. Sama hantu takut. Iya kan, nggak bisa dong. Tapi kalau calon tamtamanya menyertakan sertifikat dan misalnya dia berprestasi nih, itu bisa jadi nilai Ya. plus juga nggak? Iya, untuk sertifikat prestasi bisa dilampirkan, itu menambah nilai, tetapi tidak menentukan kelulusan, Mbak. Oh, oke. Gitu. Jadi Ya. tetap dilihat dari semuanya Semua gitu aspek ya. gitu. Nah, aspek itu harus terpenuhi semuanya. Gitu. Ada value tambahan lah gitu Ya, ya. betul. Cuman kan tetap ngikutin seleksi kan. Tetap Tetap pendidikan juga kan nantinya. Nggak ngaruh kamu ini ada prestasi terus kamu nggak usah lari tadi 2400 enggak kan? Iya Ya, sih. betul. Nggak bisa. Mungkin kamu pernah jogging apa lari gitu berapa ini dapat sertifikat gitu. Pas di tes ternyata malah Naik nggak tangga nyampe. capek ya. Nggak bisa. Dulu ternyata nggak bisa juga gitu. Harus betul-betul dilatih dari jauh-jauh hari ini kan. Berarti yang harus disiapkan apa dulu nih, mental, fisik atau gimana untuk calon tamtama ini nanti? Nah, kalau semuanya ada waktu-waktu jangkanya yang disiapkan dari jauh-jauh hari nih. Anak SMA udah lulus nih, mau persiapan udah lulus nih, udah dari situ udah latihan gitu. Yeah. Dari fisik, lari, renang. Kan di wilayah Tanah Bumbu nih banyak nih tempat-tempat untuk latihan lari, Yeah. kemudian renang gitu kan banyak. Kalau mau ini aja di pasar, terus cubit-cubitin orang, Enggak nanti lah. dikejar kan, Ambil aja lari motor kita. orang. Ambil aja motor orang. Dikejar pakai motor. Latihan lari itu. Mandi ke tambahan. Baik. Untuk tambahan dari saya yaitu untuk apa tadi? Kriteria. Kriteria. Kriteria khusus ya. Kriteria khusus yaitu paling utama yaitu fisik. Fisik itu tidak instan. Iya. Kalau di kami itu rata-rata sekitar 3 bulan untuk apa namanya? Latihannya. Latihannya. Jadi selama 3 bulan itu baru terbentuk fisik yang mendekati sempurna lah. Karena stamina juga dibutuhkan. Iya. Karena yang paling utama kan tinggi kan di di fisiknya. Terutama kayak nanti saat kan pas ada perang itu kan larinya harus kencang. Iya. Pertama ya kan saat latihan kan harus lari sisak. Apalagi kalau nggak kuat baru lari udah
Ngos-ngosan ya. ngos-ngosan. Nah, Apalagi tam-tama baris depan biasanya ya. ya. Kalau tam kan terdepan. Terdepan Ya, gitu. pro speed. Mhm. Kalau bagus. kalau dalam- Tam-tama singkatannya apa, Mas Kapten? Tam-tama. Tam-tama. Tentara ahli mata-mata. Nah, Bukan ya. Nggak ada singkatannya, Adi. nggak ada singkatannya. Nyari sendiri aja itu. Oke, terus fisik yang perlu disiapkan dulu lah jauh-jauh hari ya. Jauh-jauh hari. Karena ya itu tadi, fisik itu tidak ada yang instan. Iya sih. Ya, masuk renang. Apalagi orang yang sudah trauma tenggelam, itu Ya. agak berat. Nggak bisa ya, masa kita sembuhin traumanya dulu, Nah, repot ya. Itu Tapi kalau dia motivasinya tinggi kan bisa ya. bisa. Ada triknya emang. Iya. Tapi kalau dia latihan sendiri mungkin agak berat. Mm-mm. Jadi kalau misal butuh wawasan soal fisik bisa datang ke Kodim bisa. Ya. Kadang kami juga ini jika ada calon tuh kami adakan pembinaan. Kasih gambaran. Oh, Ya. kamu nanti tesnya begini. Jadi kan dia bisa memperkirakan. Mhm. Seperti itu. Udah bisa siap-siap gitu Nah, ya. ya betul. Jadi jangan malu datang ke Kodim gitu Ya. ya. Nanya-nanya. Welcome, kami welcome, nggak ada larangan, nggak ada. Aha. Mau latihan di situ nggak masalah, tinggal bilang ke Kodim ke penjagaan, Pak, kami mau latihan, silakan. Push up ada. Nggak sibuk Bapak Lengkap. ya. Apanya? Nanti ke sana mau ketemu Pandi nggak bisa. Sibuk. Enggak panik welcome kok. Enggak ya. Asal dikasih kopi aja. Kalau kuota khusus nih, Pak, untuk daerah tertentu atau golongan tertentu itu ada nggak? Iya, Mbak. Untuk kuota khusus itu atau kuota khusus untuk daerah-daerah tertentu itu tidak ada. Semuanya terbuka luas untuk para pendaftar. Jadi silahkan saja untuk adik-adik yang mau mendaftar. Tidak ada ketentuan Daerah ini segini gitu. segini. Oh, tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Terbuka. Ya. Tapi untuk pendaftarannya misalkan kita di Tanah Bumbu daftarnya harus di Tanah Bumbu juga, harus seperti itu atau seperti Ya, apa? Tanah Bumbu nanti divalidasi. Jadi pendaftaran sesuai dengan KTP. Oh. Kemudian nanti kan divalidasi. Oh, ternyata dari Tanah Bumbu sejumlah segini. Contohnya seperti itu, Mas. Jadi, Oke. tetapi tidak ada kuota khusus untuk Tanah Bumbu segini sih, tidak ada. Semuanya terbuka untuk semua wilayah untuk mendaftar. Berarti nggak ada batasan juga untuk pendaftarannya. Tidak ada, Mas. Kalau untuk penerimaannya nanti pasti dibatasi dong. Ya, penerimaannya dibatasi. Oke. Biasanya sekitar 250-an gitu. Nah, Sesuai dengan- yang itu nanti yang daftar ini nanti pasti bakalan banyak yang nggak keterima juga gitu Iya, ya. pasti ada. Nanti kan ada kesempatan selanjutnya untuk daftar lagi gitu. Iya. Kalau untuk yang berprestasi juga nggak ada juga. Pastinya kalau nanti saat pendaftaran atau proses seleksi, nah di situ ini bagus berprestasi dan fisiknya bagus, pasti ada, Mas. Oh, ada juga ya? Setiap tingkatan tuh pasti ada, pasti ada. Berarti nggak ada jalur khusus untuk siswa berprestasi atau yang apa seperti itu Untuk ya? Tambahan tidak ada, Mas. Tidak ada. Semuanya umum ya? Umum. Oke. Nanti tinggal dibuktikan aja gitu ya. Setelah berdinas nanti dibuktikan saya punya kemampuan bela diri ataupun renang, lari, silakan. Nanti akan muncul dengan sendirinya gitu, Mas. Oke, itu dia tadi dan untuk yang di Tanah Bumbu kira-kira biasanya pendaftarannya kalau untuk perakiraan biasanya Mas Kapten berapa tuh? Berapa banyak? Kebetulan kita mendapatkan perintah dari pimpinan atas untuk mengajak nih adik-adik nih, minimal kita ada 75 orang nih dari Tanah Bumbu nih. Oh, targetnya segitu. Targetnya. Bisa lebih silahkan, lebih bagus ya kan? Jadi syukur-syukur bisa keterima semuanya lebih bagus Iya. gitu, dengan kemampuan fisiknya masing-masing memenuhi syarat semuanya itu lebih bagus. Oke. Tapi biasanya kalau Mas Kapten sama Mas Andik ini yang ngajak mereka untuk mendaftar atau masuk ke Tamtama nih seperti apa ke adik-adik kita? Biasanya kita sosialisasi ke sekolah-sekolah, Mas. Oh, ada Baik juga. SMA maupun SMK. Kita sosialisasi, silakan untuk mengajak adik-adik ini untuk mendaftar TNI, bergabung dengan TNI. Iya. TNI kan citranya bagus ya di masyarakat ya gitu. Iya, Harusnya banyak dong ya adik-adik kita yang bercita-cita untuk jadi TNI gitu ya. Iya.
ada nggak kejadian atau misalnya adik-adik kita yang pernah bercerita gitu tentang cita-cita untuk jadi TNI gitu? Iya, banyak sih Mas. Waktu kita sosialisasi tuh banyak sekali pengen daftar TNI. Gitu. Banyak yang nanya-nanya juga ke anggota-anggota yang lain gimana caranya gimana ya. Intinya kita persiapkan, kita sampaikan ke orang tuanya untuk mempersiapkan calon-calon prajurit tersebut. Nah, itu. Dan kita sampaikan bahwa pendaftarannya ini gratis, tidak dipungut biaya sama itu sekali. dia. Ya biasanya kan banyak orang-orang gak jelas gitu ya, yang memanfaatkan ini biasanya gitu. Apalagi kan pendaftaran banyak, antusias juga banyak gitu. Nah, gimana sih caranya TNI AD itu mastiin transparansi dan juga keadilan dalam proses seleksi? Ya, proses transparansi itu jadi setiap tes itu ada timnya yang dari Mabesat turun ke Subpanda maupun Panda maupun pusat untuk mengecek pelaksanaan kegiatan seleksi tersebut. Seleksinya nanti di mana? Seleksinya di Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin. Jadi ada tim khusus yang untuk mengecek itu, Monitor langsung ya? monitor langsung kegiatan-kegiatan itu. Jadi memang berjalan sesuai alur, Betul. nggak ada ordal-ordal, organ dalam itu ya. Organ tunggal. Ya kan orang biasanya, apalagi orang tua biasanya overthinking nih, bener nggak sih? Iya. Apalagi pendaftaran gratis gitu ya Pak ya. Gratis, Nanti tidak ada pungut lewat biaya. lewat ini gitu, nggak ada ya. Tidak ada. Makanya transparan kan ya, Iya, Mas Kapten ya. Dan nanti yang dari pusat langsung turun juga untuk monitor. Kalau masyarakat biasanya boleh lihat nggak untuk proses seleksinya? Kalau seleksinya tidak bisa Mas, Tidak karena bisa ya? kan kita seleksinya di dalam Private ya. private gitu, maksudnya kayak lari gitu kan. Kepo deh, mau ngeliat-liat ngapain sih? Penasaran. Udah, tinggal lihat aja nanti yang mana gitu, Penasaran yang gitu. diterima Iya. gitu. Tapi biasanya yang kentara banget aku lihat tuh ya, Tamtama tuh sebelum mereka seleksi sama setelah mereka seleksi itu kelihatan banget kulitnya langsung jadi hitam gosong. Iya kan? Karena latihan kan. Latihan. Tapi nanti setelah berdinas, Iya. gagah-gagah itu. Kelihatan yang awalnya Kira mungkin setelah berdinas tetap aja. Enggak ya? biasanya abis dia seleksi tuh langsung tubuhnya kok tegap, Iya. kayak Beda. omongannya Ngomong tuh juga beda, tegas, gitu. siap gitu. Itulah tadi dibina mentalnya di pendidikan tadi. Kalau nggak masuk TNI tapi tetap dibina boleh nggak? Ini banyak nih Iya. yang Banyak Biar cowok jadi- yang biar kalau jadi- ngomong tuh kayak princess gitu. Nggak bisa agak apa. lentik ya. Sibuk tapi orang masa. Iya. Langkah-langkah apa nih yang harus dilakukan sama calon peserta supaya lebih siap untuk menghadapi tes seleksi nanti? Untuk langkah-langkah yang harus dipersiapkan nih Mas ya, supaya lolos dalam proses seleksi tersebut ya. Nah, yang pertama yang utama yaitu menjaga kesehatan dari si calon tersebut. Nah, yang utama ini jangan begadang. Nah, kalau begadang ini kan mengurangi Ya. kesehatan kan, nggak bagus buat kesehatan. Ya. Gitu. Tensinya. Tensi. naik Sirkulasi turun. darah nggak Iya, bagus, betul. tenaga lemes. Iya. Iya. Terus kemudian melatih kemampuan fisik nih. Udah mulai, oh ini pendaftaran udah mulai nih. Oh saya harus latihan. Nah, harus latihan. Mulai lari, kemudian sit up, push up, kemudian renang itu harus perlu dilatih juga jauh-jauh hari tuh. Kemudian bisa melaksanakan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Nah, jadi bisa dicek dulu. Oh ada keluhan nggak saya nih ya, sehingga sebelum pendaftaran itu sudah mempersiapkan sehingga sudah siap untuk melaksanakan seleksi gitu. Oke. Terus kemudian jangan sampai tergabung dengan organisasi-organisasi yang terlarang. Nanti saat seleksi mental ideologi tersebut ada catatan, nah ditemukan pelanggaran itu. Terus kemudian bisa berlatih atau mengikuti bimbel tes psikologi yang kan ada biasanya pelatihan itu Mas. Nah, itu bisa bergabung di situ juga. Oke, karena nanti ada tes psikologi juga kan ya. Ada Mas. Ya, Oke. gitu. Terus kemudian yang utama yaitu jangan lupa berdoa dan mohon restu kepada orang tua. Ya itu paling penting tuh. Karena doa orang tua itu udah paling penting banget gitu Iya. ya. Oke, berarti persiapannya tadi ya fisik, mentalnya disiapkan Betul, gitu ya. Kesehatan. Cari tahu juga gitu ya tentang tes seleksi, Ya. tentang seleksi Tamtama ini gitu ya. Nanti bisa
ke Kodim, nanti kita jelaskan apa aja syaratnya, apa yang perlu kita siapkan, apa yang calon ini siapkan. Ini kita jelaskan. Pandik ada yang mau ditambahkan, Pandik? Iya. Untuk nih para calon-calon yang mau mendaftar Tamtama PK, terutama untuk penyiapan. Nah, untuk penyiapan ini terutama ada fisik. Fisik itu ada sebenarnya sih ada pelatihan khusus sebenarnya. Tidak sembarang kayak lari. Dia asal-asal lari nggak bisa. Iya. Ada titik khusus untuk meningkatkan nambah kecepatan tuh ada. Oh iya, aku pernah Itu lihat ada. itu. Itu ada. Biasanya atlet yang belajar kayak gitu juga. Iya, ya. Kalau mau browsing atau di YouTube juga ada sih sebenarnya. Tapi kan untuk yang biasanya untuk yang khusus itu biasanya nggak disebutkan di YouTube ya, biasanya. Untuk soal fisik ya. Kalau datang langsung diajarin boleh nggak Apa sama Pak Andik? Yang jelas kami ini Selalu terbuka. Terbuka. Yang jelas kami jelaskan. Oh, nanti tesnya seperti yang selama ini sudah daftar, yang kan sering saat kadang bulan 7 itu kadang tak kumpulkan semuanya. Itu saya latih. Nanti kalian larinya seperti ini. Saat mengerti kayak apa namanya? Lari itu ada triknya khusus. Jangan langsung cepat dulu. Ada. Iya. Kalau pertama langsung digenjot habis napas. Ya kan, ya pertama itu harus ya santai dulu. Apalagi yang tadi sampai 2.400 tadi. Ya, itu minimal itu. Itu minimal itu. Itu minimal. Wah. Kalau di bawah itu ya kalau sudah ada di atasnya ya jelas tersingkir. Iya Ya kan? betul. Nah, kan main peringkat soalnya. Main peringkat. Terus kayak psiko itu ada tinggal itu tadi. Tinggal pinter-pinter kita untuk browsing, cari Iya. tahu. Nah, Berarti kalau lari ini minimal dia 2.400 dulu itu bisa ya? Itu minimal. Harus bisa 2.400. Iya, itu minimal. Oke. Itu minimal itu. Jadi kalau ada di atasnya yang jelas tersingkir dia. Itu tadi nanti kan semua di ranking dia. Iya. Kayak gitu. Oke. Selain itu ada lagi Mas Andik selain fisik tadi? Fisik. Terus terutama untuk kesehatan juga. Benar ya tadi disampaikan oleh Pak saya, untuk kesehatan itu paling utama. Kesehatan sama fisik. Untuk kesehatan bisa langsung ke di TPT di Banjarmasin. Itu bisa check up total karena nanti tesnya di situ. Oh di situ. Iya, rumah sakit tentara di situ, di Banjarmasin. Nah, bisa tes di situ. Nanti kan kekurangannya apa? Misalnya gigi ada yang bolong kan ditambal. Nah, seperti itu. Kalau dibiarin bolong, nilainya jatuh. Bisa gagal seleksinya di situ. Bisa gagal. Fatalnya bisa gagal. Makanya harus kalau misalnya bolong Udah ditambal. ada kerak-keraknya itu. Jangan ditebles. Nggak bisa ya? Beda. Nah, seperti itu. Kayak berdiri tadi kayak bergadang itu kan nanti tensinya nggak teratur dia. Ya. Nah, itu nanti pas seleksi tes tensi tinggi. Padahal umurnya masih muda. Karena apa tadi? Banyakan bergadang. Sama makan kepiting. Gitu. Nah, bisa juga. Berarti pola hidup tuh harus sudah sehat gitu ya. Iya betul. Emang harus dipikirin kan. Emang harus dipikirin, dipersiapkan PHBS, olahraganya gitu ya, fisiknya, mentalnya juga mungkin. Mental ideologi itu nanti. Ideologi. Saya kan nanti ada wawancaranya dia. Oke. Wawancaranya. Jangan sampai terlibat organisasi yang terlarang. Kayak apa namanya? Ya apa tuh? Yang radikal lah pokoknya. Sesuatu yang melanggar aturan negara lah. Iya. Pokoknya poinnya kan yang penting setuju dengan pemerintah itu aja. Iya. Dah itu aja. Betul. Jangan sekali bantah, dah itu aja. Bantah kamu. Oke, itu dia tadi persiapannya ya. Jadi memang untuk untuk menghadapi seleksi ini butuh persiapan yang banyak gitu. Nah, di mana nih calon peserta bisa dapat informasi resmi terkait penerimaan TNI AD, Pak? Oh iya. Untuk para calon bisa membrowsing di internet dengan menambahkan yaitu rekrutmen.tniad.mil.id. Nah, kemudian bisa mencari informasi di kodim-kodim terdekat. Bisa. Kalau di Tanah Bumbu silakan di kodim Tanah Bumbu. Ya. Kita selalu terbuka. Paling enak sih langsung datang ke kodim ya. Ya. Karena di sana pasti informasinya udah pasti lengkap. Kalau ada pertanyaan bisa langsung dijawab gitu. Betul, Ya. betul Mas. Gitu. Oke. Atau misalkan dari rumah juga bisa secara online Secara tadi online ke bisa. websitenya ya. Betul ke websitenya. Oke. Tadi yang ada satu yang di highlight nih adalah perubahan tinggi badan.
Iya, Iya betul, kan? Betul, Mas. Kalau dulu itu berapa maksimal? Minimal. Minimal kan 165, kemudian sekarang turun jadi 163. 163. Nah, aturan yang sekarang itu berubah menjadi 160 cm. 160 cm. Rata-rata harusnya yang paling rendah tuh 160 untuk laki-laki ya. Betul, betul. Dan biasanya di atas itu, jadi nggak usah ragu lagi Nggak usah kayaknya. ragu, betul. Untuk yang tingginya nggak terlalu tinggi gitu ya, 160 gitu. Bisa ikutan. Ini bagus banget sih aturannya, karena biasanya banyak gagal yang di tinggi badan Tinggi kan. badan, betul. Itu karena tingginya tidak sesuai, akhirnya mengurungkan niat untuk mendaftar. gitu. Sehingga membuka kesempatan yang besar ini. Iya, ini lebih besar harusnya. Iya. Harusnya lebih banyak lagi nanti yang mau daftar nih kan. Iya, betul, Mas. Oke, dan mungkin kasih motivasi nih Mas Yuda, Mas Andik untuk John calon-calon Leaners ya. tamtama John Leaners yang Mau daftar mungkin. karena katanya ya ternyata untuk daftar TNI ini gagalnya tuh berkali-kali. Betul. Kalau tahun ini gagal masih boleh nggak tahun Masih. depannya daftar lagi? Masih boleh. Yang penting umurnya jangan sampai lewat 22 tahun. Oke. Gitu. Mas Yuda berapa kali gagal? Saya 3 kali. 3 kali gagal. 3 kali baru masuk. Oh 3 kali bareng Iya, 2 kali gagal, 2 kali coba gagal. lagi, yang Iya. ketiga baru masuk. Iya. Itu kalian ngelatih mental juga ya? Iya. Itu John. 3 kali daftar lagi gitu. Kayaknya kalau aku sekali gagal udah down gitu ya. Iya, aku juga. Makanya sih. jangan kayak Ya. gitu. Kalau Udah nggak mau lagi kayaknya. aku. Mas Andik Kalau saya alhamdulillah 4 kali. 4 kali. 4 kali baru masuk. 3 kali coba tes, Iya. yang keempat baru. 4 tahun tuh berarti nunggunya ya? Apanya? Iya, enggak sampai. Oh, enggak ya? Karena ada penerimaan kan ada setahun tuh ada 3 kali. Iya. 3 kali. Oh, 4 kali. Yaitu di awal tahun tuh Tamtama gelombang 1, kemudian Akmil, kemudian Bintara, kemudian Tamtama lagi gelombang 2. Jadi semua itu saya masuki semua. Dan Dicoba 3 kali semua gagal. Coba ya. semuanya. Iya. Karena nyangkut di umur apa? Bukan terakhir sih, apa namanya itu? Batas umur apa? Lebih pasnya. Batas penerimaan itu kan 22. Jadi pas sebelum 22 saya masuk. Alhamdulillah. Baru masuk. Kalau udah lebih dikit tuh nggak bisa Nggak lagi bisa. ya. Daftar lagi nggak bisa. Kalau misalnya itu gagal Sehari pun nggak bisa ya? nggak bisa. Iya. Harus Oke. pas misalnya buka pendidikan tanggal 10 harus pas di situ. Tanggal 10-nya itu. Nggak ada toleransi kalau di Nggak ada toleransi, umur nggak ya, ada, nggak ada. gitu. Jadi buat Joliners nih yang mungkin belum siap atau gimana gitu masih Ya. bisa coba di kesempatan lainnya gitu. Kamu bisa cari change lain mungkin kalau nggak di sini di mana gitu. Jangan takut gagal ya. Betul. Ya. Kalau gagal jangan down, coba lagi. Karena lagi. harusnya kalau udah gagal tuh udah punya pengalaman ya. Ya itu. Udah tahu salahnya di mana nih koreksi. saya Nah, kemarin iya, gitu. betul, Kak. Iya. Paling banyak berapa kali gagal? Berapa kali boleh gagal? Ada nggak teman-teman yang berapa kali gitu? Ada yang setahu saya ini ada yang sampai 7 kali. 7 kali. 7 kali. Tapi dia mentalnya memang bagus. Iya. Dia cita-cita emang jadi TNI. Makanya dia berusaha terus. Ya alhamdulillah. Ya sama seperti saya. Terakhir di penghujung batas Usianya. persyaratan itu baru masuk. Oke. Ada. Orangnya dinas juga di Kodim sini. Iya. Kalau kita punya motivasi tinggi ya, pasti bisa ya. Semua itu. Semua ya itu tadi. Jangan lupa berdoa Jangan lupa berdoa. dan restu orang tua. Dah. Iya, itu dia. Itu yang paling utama. Buat adik-adik nih yang mau mendaftar, pokoknya yakin aja dulu gitu ya. Iya. Dicoba dulu Coba aja. dulu persiapannya dimantepin gitu ya. Niatnya harus kuat. Niatnya harus kuat Ya. untuk bisa masuk. Dan kalau gagal, coba lagi. Coba lagi. Jangan tumbang. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih belum Ya, lewat batas umur, coba terus. coba terus. Coba gitu. terus. Karena kan kita nggak tahu rezekinya di mana. Seperti saya, kan tak masuki semua. Iya. Akmil juga pernah tapi nggak diterima. Betul. Sama saya kayak istri saya. 3 kali ngelamar ditolak. Males deh. Yang ketiga kamu pasti lewat ini ya. Pelet pasti. Yang terakhir. Ya, itu artinya harus motivasinya harus tinggi gitu. Bener, harus gigih ya. Harus Namanya gigih. juga cita-cita tuh berarti harus dikejar gitu. Oke, terakhir mungkin ya Mas Yuda, Mas Andik, untuk adik-adik kita yang ingin melamar di mendaftar di jadi peserta ya. peserta Tamtama. Tamtama, mungkin ada closing statement atau sosialisasi lah ke mereka. Iya. Kepada adik-adik sekalian yang ingin mendaftarkan diri mengabdi kepada NKRI dan utamanya TNI Angkatan Darat, kami
Angkatan Darat membuka seluas-luasnya. Silahkan mendaftar di Tamtama PKTNI Angkatan Darat tahun 2025. Kemudian pendaftaran ini menjadi prajurit TNI tidak dipungut biaya atau gratis. Artinya kalau ada nanti oknum-oknum atau orang-orang yang mengatakan mereka bisa bantu dengan bayaran tertentu, itu adalah penipu ya, bohong ya. Penipu. Hoax ya. Jangan dipercaya ya. Jangan dipercaya. Karena biasa ada orang yang manfaatin kayak gitu kan. Iya, betul. Mereka ngaku TNI lah, ngaku siapa lah, nanti bisa bantu gitu masuk dengan bayaran tertentu gitu. Iya, ini tidak dipungut biaya sama sekali, gratis. Oke. Karena tadi pendaftarannya juga secara online ya. Iya, Online, ya. betul. Mas Andik mungkin ada tambahan? Untuk tambahan untuk para adik-adik di Kabupaten Tanah Bumbu, ini adalah peluang emas. Peluang emas dalam artian dari tinggi 163 ke tinggi 160. Iya. Jadi terutama yang sudah pernah gagal, coba lagi. Jangan sekali gagal langsung mundur, jangan. Coba terus sampai batas umur penerimaan. Kalau emang sudah nggak terima, berarti mungkin rezekinya tidak di TNI. Iya. Coba yang lain. Yang penting coba dulu ya. Yang penting coba terus. Jangan Karena pernah gagal. proses nggak bisa bohong gitu. Ya itu. Pasti suatu saat akan berhasil. Ya. Betul. Oke, itu dia tadi John Linus talk show kita bersama dengan Ya, itu tadi penerimaan Tamtama PKTNI AD ya. Jadi buat John Liners mungkin yang tadi nggak dengerin ya, tiba-tiba ini pas kita udah closing dengerin, langsung aja datang ke Kodim tadi ya. Boleh nanya-nanya langsung di situ, nanti dikasih tahu informasinya ya. ya. Aku juga mau masukin nanti adik aku. Kamu mau punya adik? Oke. Adik sepupu. Mas Yuda terima kasih, Mas Andik ya terima Terima kasih kasih banyak. informasinya. Ya mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti di lain waktu gitu ya Mas Yuda, Mas Kapten Andik.